set. Yang berasal dari Wonosobo di Meranti Jawa Tengah Indonesia, dan kali ini saya sedang berada di kali bertempatnya Mbah Amin Giman yang selalu gadeli dan gila nih. Dan mari kita semuanya mengucapkan bersama ucapan salam waktu salah dan alayung. Wah, kesel, asem keselak itu. Yang tolong Pak, nyusul Pak, Mbak. Bu, sopir. Dah, selamat siang. Nyekop. Yoi Mas Bro. Tadi intronya kalian pasti melihat sedikit-sedikit penampakan wajahnya Mbah Amin Giman Gateli ya. Di intro paling depan itu ya, yang set itu. Jadi saya barusan dari tempatnya Mbah Amin. Tempatnya di Kali Beber. Wah, sorry Pak. Tempatnya di Kali Beber, Wonosobo. Yuk, nggak ngapa-ngapain sih, cuma main-main saja. Dan sekalian mau ngetes Vespa ini juga, karena karburatornya udah saya ganti menggunakan ukuran yang lebih besar lagi ya, yaitu ukuran 28. Jika sebelumnya saya memakai 26. Wah, what the fuck, udah remnya mendadak. Oh Pak, tuh sopir Daho. Jika sebelumnya memakai ukuran 26 punya Eric King dan Eric Set, dan sekarang ukuran 26 ukuran punya Kawasaki Ninja RR 2 tak sebenarnya ya. Tapi saya pakainya yang imitasi ini, seri PE ini, bukan yang original. Nah, belum kuat kalau yang original. Ini bukannya apa-ngapain, cuma mau ngetes saja gitu loh. Karena saya itu punya karburator itu banyak banget, tapi imitasi semua gitu loh. Yang original itu cuma punya RX-Z. Yang saya pakai sehari-hari itu buat Vespa ini, yang punya RX-Z itu original memang ya. Tapi itu saja pelampungnya agak bocor, dan repair kitnya di Wonosobo itu nggak ada. Spare partnya ya, kitnya itu nggak ada yang jual gitu loh. Jadi harus inden dulu atau beli melalui all shop. Untuk itulah saya pakai, untuk sementara ini maksudnya saya pakai yang imitasi ukuran 28 gitu loh, merek PE lah. Ini merek KW, nggak teli ya. Harganya juga paling 150.000, 200.000. Dan saya juga punya dua itu, tapi beda merek semua ya. Yang satu PE itu 140.000, dan yang satunya apa ya, Spectra kalau nggak salah ya, merek Spectra, harganya 180.000. What the kesannya sih lebih ngisi ya, lebih ngisi tenaga atasnya ya. Tenaga atasnya lebih ngisi terus, lebih narik-narik, lebih nggak kopong gitu loh. Jika sebelumnya itu di ukuran 26 kadang suka telat, bukannya kopong tapi telat gitu loh. Jadi butuh urutan sauntoro, kalau orang Jawa bilang itu sauntoro, butuh waktu ngurut gitu loh. Diurut dulu baru nanti ada tenaganya, ngisi tenaganya. Tapi kalau ini bisa spontan, bisa instan gitu loh, bisa instan, nggak harus ngurut dulu tenaganya. Tapi dengan konsekuensi, karena karbonnya lebih besar, otomatis lebih boros ya gitu. Itu otomatis ya, hukum alam itu otomatis harus lebih boros. Karbu lebih besar gitu, otomatis lebih boros ya gitu. Lewat kalian kan ini loh, kalau kalian mau mandi air hangat itu di sini pemandian taman rekreasi, kalian bisa mandi air hangat di sini, tapi bayar. Enak aja, gratis tempatnya mbokmu apa gondolmu. Ini siapa ini? Oh, cewek paha bukan ini? Bukan, ini bukan paha. Karena pakai pakaian yang sopan itu berarti bukan paha ya. Kalau yang paha itu berarti pakainya nggak sopan. Karena mereka jual paha. Jual paha itu nggak sopan pakaiannya, pasti memperlihatkan auratnya, itu berarti nggak sopan. Jadi settingan ini memang agak basah sedikit. Settingannya saya gunakan agak basah sedikit agar bisa menemukan hasil yang maksimal. Kalau sebenarnya kalau di setting kering itu bisa, tapi nggak enak buat dinaiki gitu loh.
buat topnya itu, buat RPM, ngomongnya susah, buat RPM tingginya itu nggak enak gitu loh kalau settingan kering, kengiritan gitu loh, terlalu irit. Dan ini agak saya boroskan sedikit, settingan basah di bawah, tapi justru nanti pas RPM tingginya enak gitu ya. Itu tapi dengan asumsi pasti lebih boros sedikit daripada yang saya pakai gitu loh, daripada yang saya pakai sebelumnya, karbu 26 milik Eric King maupun RX-Z. Oh ya, dan by the way juga ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sering ditanyakan juga. Ada beberapa dari kalian yang sering tanya ya, ini bensin Vespa ini bensinnya irit enggak, boros enggak, atau gimana gitu, karena udah dioprek ya, udah dioprek, udah diporting, udah dibesar-besarkan, otomatis ya lubang buang, lubang hisap dan lain sebagainya itu, lubang inletnya juga udah dibesarkan semua, termasuk pistonnya juga udah dibesarkan semua, itu kan otomatis asumsinya mesti lebih boros, dan itu pastilah ya, daripada Vespa standar pasti lebih boros ini ya. Ini namanya juga oprekan korekan harian, itu pasti lebih boros, tapi masih wajar dan normal, masih dalam batas manusiawi gitu loh. Sebagai informasi, kemarin saya jalan dari Wonosobo menuju ke Pantai Menganti dan balik lagi ke Wonosobo melalui jalur yang berbeda ya. Kalau nggak salah itu berapa ya, kemarin saya ngitung total itu ya, total apa namanya, total perjalanan yang saya tempuh dalam kilometer itu sekitar berapa ya, sekitar 300 km, kalau nggak 250 km PP ya, pulang pergi itu sekitar segitu, sekitar 200-an lah, 250 km pulang pergi itu saya habis 80.000 pertalit dan sampai di Wonosobo masih sisa ya, ya ada sisa 2 literan lah sampai di rumah saya. Berarti kan termasuk irit ya. Ya coba dikalikan sendiri aja ya, dihitung sendiri ya. Jadi yang dibutuhkan 1 liter untuk berapa kilo, kalian bisa menghitung sendiri. Paha, walah yang bokong dan paha. Yoi banget itu. Standing. Willy sedikit. Sidi Willy. Ya kalau menurut hitungan saya, dalam kota 1 liter bisa digunakan untuk 25 km gitu loh. Sedangkan kalau untuk luar kota 1 liter bisa lebih dari 25 km, bisa 30 dan 35 km lah. Itu perhitungan saya loh, Dan informasi tambahan juga, waktu itu kan saya pakainya juga geber terus ya, blayer enggak, pokoknya terutama pulangnya saya itu geber terus. Wah, Masya Allah. Itu kalau memperlihatkan paha kayak gitu, itu berarti auratnya nggak sopan, auratnya terlihat dan pakaiannya nggak sopan. Itu kalau kayak gitu. Nah ini paha lagi. Wow, ini boncengannya. Nah, berarti asumsinya segitu ya. Asumsinya pas saya pulang dari Pantai Menganti itu kan saya muter ya, melalui Kebumen, Gombong, Banyumas, Sokaraja, dan Purbalingga ya. Nah gitu loh, dan dalam perjalanan pulang itu saya geber-geber terus. Saya selalu kecepatan tinggi gitu loh, saya geber-geber terus ya. Seperti yang kalian lihat, ada video saya geber-geber dengan Eric King juga, dan ada beberapa video juga yang saya pakainya berkecepatan tinggi terus gitu loh. Jadi ya kalau habis 80.000 pertalit itu untuk jarak 250 km, saya anggap masih irit, masih manusiawi gitu loh. 80.000 loh ya, berarti masih manusiawi, dan itu masih sisa banyak di tangki ketika pulang gitu loh. Ya pokoknya kalian bisa tahu sendirilah, dihitung saja sendiri. Pokoknya patokannya itu ya, 80.000 pertalit, harga pertalit 7.400, dipakai untuk jalan 250 km gitu loh. Berarti berapa? Ya itu aja, dihitung sendiri. Masa aku suruh ngitung, gila pak. Oh, paha. Wih, yang satu paha lagi. Paha ibu-ibu, tapi maksudnya paha ibu-ibu. Ya, jadi bagi kalian yang ingin modifikasi Vespa seperti ini, jangan usah takut-takut bahwa nanti akan menjadi boros dan lain sebagainya ya. Karena menurut saya masih jauh lebih boros daripada Kawasaki Z250 250cc itu yang saya pakai itu loh. Masih jauh lebih boros Kawasaki itu daripada Vespa ini yang sekarang sudah dioprek gitu loh. Nah gitu, ya udah wes.
Mungkin hanya ini saja video yang saya punya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan di sini bisa bermanfaat buat kalian gitu. Dan berhubung saya udah hampir sampai rumah, mungkin hanya sekian dulu video dari saya. Jangan lupa jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan dan sekarang ini besar. Mbak tuh mbak. Ayo mas, monggo silahkan. Gimana coba? Langsung deh saya semaput klep.